Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas obat yang dikasih oleh dokter bedah mulut. Nah, ada 3 macam. Nah, di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngejelasin 3 macam obat yang diberikan oleh dokter gigi bedah mulut. Nah, jadi di sini ada 3 macam. Nah, sebelumnya aku udah share ke kalian nih pengalaman aku waktu operasi gigi bedah mulut. Kondisi aku tuh tensinya tinggi ya. Terus kemudian pengalaman aku waktu ronsen gigi. Nah, jadi buat kalian yang butuh informasinya silahkan kalian tonton video itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, untuk hari ini aku akan share pengalaman aku waktu cabut gigi dan aku akan ngejelasin 3 macam obat ini ya. Obatnya itu apa aja. Nah, sebelum aku share obat apa aja, di sini aku akan berbicara sedikit ya. Nah, jadi di sini aku berharap banget buat kalian yang lagi sakit gigi atau giginya bermasalah, kalian tidak boleh takut ya. Karena berita yang lagi viral itu mereka itu mau operasi gigi kemudian meninggal karena detak jantungnya itu berhenti. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini aku berharap banget video kali ini bikin kalian tenang dan kalian itu nggak takut untuk pergi ke dokter gigi ya. Karena gigi yang infeksi itu harus dicabut. Nah, jujur aja pas gigi aku udah kecabut, hidup aku tuh lebih bahagia karena aku kesiksa hampir 1 tahun. Jadi gigi aku tuh sakit terus, bener-bener selalu sakit, nggak mau berhenti. Obat segala macam udah dicoba, sakitnya berhenti, nanti ada lagi. Karena kita kan makan nih ya, pas makan kadang masuk ke gigi ya, tergores, kadang berdarah terus. Dan itu bikin si infeksi. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini pengalaman aku pribadi ya. Jadi waktu aku cabut gigi, kondisi aku tuh ternyata tensinya itu tinggi dan ternyata gagal. Jadi aku tuh kayak aduh termehek-mehek ya, nangis bener-bener senangis-nangisnya karena aku berharap banget gigi ini tercabut tapi gagal. Dan aku udah berbicara sama si dokter itu. Dan aku kan kemarin pas cabut itu menggunakan asuransi dan prosesnya itu juga ngantri juga karena aku pakai rumah sakit yang pengguna BPJS-nya itu banyak ya. Terus waktu aku gagal, aku bilang sama si dokternya sambil nangis-nangis, "Dokter, tolong cabut gigi aku, nggak apa-apa, nanti aku beli obat yang paling mahal nggak apa-apa." Dokter itu ngejelasin, "Kamu itu punya hipertensi dan kalau misalkan dipaksa dicabut ini akan berbahaya." Nah, si dokter itu tidak mau mencabut. Terus aku nangis lagi ya kan. "Ya udah dokter, aku mau putus asa aja, biarin aja gigi ini nggak dicabut." Terus dokter itu bilang lagi, "Kalau gigi ini nggak tercabut, ini bikin infeksi, bikin komplikasi. Jadi jatuhnya kemana-mana. Bisa lari ke jantung, bisa lari ke infeksi misal pembengkakan kepala ya. Jadi ini tuh bener-bener harus dicabut. Karena giginya ini sudah infeksi ya. Makanya diobatin pakai obat apapun sembuh nanti sakit lagi." Dan yang paling konyolnya itu sakitnya tuh terus-terusan ya, bener-bener sakit terus. Nah, kemudian aku bener-bener dengan rasa kecewa, aku nangis. Terus si dokter itu baik banget, dia ngasih solusi. Jadi aku dirujuk untuk ke dokter penyakit dalam. Terus gimana caranya? Tensi aku tuh normal, aku diobati. Setelah tensinya turun, dokter itu ngasih solusi. Eh, Biar kamu nggak terlalu lama jadwal operasi giginya, kamu silahkan pindah ke rumah sakit B untuk ketemu aku ya. Jadi aku tuh ngikutin si dokter itu jadwalnya itu apa namanya sesuai dokter itu ya. Jadi di rumah sakit A dia tuh cuma 3 hari dalam seminggu, di rumah sakit B dia 3 hari selama 1 minggu ya. Jadi dia ngasih solusinya tuh gitu. Jadi biar nggak terlalu lama, kamu silahkan pergi ke rumah sakit B untuk ketemu aku untuk melakukan operasi. Tapi dengan catatan ronsenan yang dari rumah sakit A dibawa ke rumah sakit B ya, biar dia nggak prosesnya itu nggak lama lagi ya. Jadi dokter itu juga harus mengikuti prosedur rumah sakit, peraturannya kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah aku ketemu, ternyata nih ya, jujur aja ya, ternyata aku butuh 1 bulan untuk menormalkan tekanan darah tinggi aku. Ya, padahal dokter itu udah ngasih solusi nih ke rumah sakit ini biar nggak terlalu lama tetapi dari diri aku tensinya itu nggak mau turun. Jadi aku butuh berjuang selama 1 bulan, diet garam, olahraga, ngolah stres, gimana caranya si tensi aku tuh turun. Kemudian aku pergi ke rumah sakit B, ketemu si dokter itu, dokter Edi Suprianto, itu baik banget orangnya. Kemudian aku
Di situ dia bilang gini, "Bisa nggak Sus, aku cabut sekarang giginya?" Ya nggak bisa, karena ini, prosedurnya nggak gitu kan. Jadi dia harus melengkapi berkas-berkas. Nah, makanya hari pertemuan di rumah sakit B, aku nggak melakukan operasi langsung, tetapi nunggu. Nah, nunggunya itu cuma 3 hari ya. Jadi hari Kamis aku datang, hari Sabtunya aku disuruh cabut lagi. Disuruh cabut gigi, sorry, disuruh cabut gigi. Dan itu tuh bener-bener yang, ya Allah, aku tuh bersyukur banget pas hari aku cabut gigi, tensi aku tuh normal. Makanya si dokter itu mau melakukan operasi. Seandainya tensi aku tuh tinggi, dokter itu juga nggak bakalan mau operasi gigi aku, ya, karena sangat berbahaya jika kalian punya tensi tinggi, ya. Nah, kemudian setelah aku dicabut giginya, seminggunya lagi aku kontrol lagi untuk cabut benang, ya. Dan jujur aja nih, aku kasih tahu nih buat kalian yang sekarang kayak yang kebingungan nih, dicabut apa enggak, dicabut apa enggak. Jujur aja, kalau misalkan kalian mau cabut gigi, pastikan kondisi kalian itu dalam keadaan sehat, tensi kalian aman, terus kalian nggak pas lagi menstruasi, terus kalian juga harus udah makan sebelum kalian cabut gigi. Karena kenapa? Setelah disuntik anestesi itu tuh rasanya lemes banget, kayak yang mau pingsan ya. Cuman ini aku kasih tahu nih ya, cabut gigi itu tidak sakit. Gigi itu tidak sakit, cuman kadang kita bayangannya itu ngeri ya, ngeri karena prosesnya itu kita kayak melakukan apa ya, langsung gitu loh. Jadi kemarin aku udah disuntik anestesi, kemudian aku nunggu 15 menit biar biusnya itu bekerja. Kemudian aku datang lagi ke ruangan itu, kemudian proses gigi cabutnya itu dimulai. Terus dokter itu ngasih tahu ya, kalau misalkan dalam proses pencabutan ada rasa sakit, angkat tangan kiri ya. Jadi dia mengaba-ngaba tuh kayak gitu, angkat tangan kiri. Jadi pas lagi proses ada rasa sakit sedikit, aku diem aja ya, karena aku ngerasa ini tuh sakitnya tuh nggak, masih ketahan, karena nggak sakit banget, cuman kayak nyeri sedikit banget ya kan. Cuman waktu pas proses dia agak kesini itu ada rasa sakit ya kan. Terus aku angkat tangan sakit, sama dia biusnya ditambahi. Aku nggak tahu bentuknya kayak gimana, kayak ditusuk ceprik 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 kayak strapless, itu penambahan bius ya. Kemudian dokter itu bicaranya kayak gini ya, pokoknya kalau sakit harus bilang, tidak boleh ada rasa sakit sama sekali ya, harus kondisinya itu kita tuh mati rasa. Nah, si dokter itu ngasih tahu tuh kayak gitu. Makanya aku tuh nggak kehitung tuh berapa kali ditambahin bius. Dan dokter itu juga bilang, kita kejar-kejaran sama bius ya kan, karena prosesnya itu agak susah. Karena gigi aku tuh udah rapuh, jadi giginya itu tinggal setengah, pas mau dicabut patah ya kan. Nah, pas patah kan otomatis dia pakai bor ya, gigi aku tuh dibor. Kemudian karena infeksinya terlalu lama, gigi itu tuh nyatu sama tulang ya. Jadi prosesnya itu agak lama, sekitar 20-30 menit gigi aku tuh baru tercabut. Nah, dan itu rasanya tuh nggak sakit. Terus kita dijahit. Setelah dijahit kita tuh keluar, biusnya itu pas udah hilang, itu kita tuh masih ada rasa sakit ya, tapi rasa sakitnya itu bener-bener masih bisa ketahan. Kemudian kita minum obat pereda nyeri yang dikasih si dokter ini, rasa sakitnya itu hilang, sorenya udah bisa makan. Rasa nyerinya yang sakit gigi itu udah hilang. Bener-bener Masya Allah banget, bersyukur banget. Aku nggak mau yang namanya ngerasain sakit gigi. Nah, kayak gitu ya. Nah, aku ngomongnya udah kelamaan ya. Jadi di sini aku akan ngejelasin nih ya. Jadi 3 macam obat ini. Jadi di sini ada obat mereknya itu nanti aku akan kasih tahu di sini ya. Ini ada merek apa? Dexaharsen. Ini tuh obat Dexaharsen ini digunakan untuk kayak peradangan gitu loh. Ini obat peradangan, dikasihnya merek ini, dan aku pernah ngeliat obat ini dari dokter umum biasa. Kemudian untuk antibiotiknya aku dikasih Bevixim. Jadi ini adalah antibiotik ya. Antibiotiknya aku dikasih Bevixim 200 ya. Jadi ini yang 200. Ini antibiotik biasanya digunakan juga untuk orang yang mengalami kayak infeksi saluran kemih ya. Jadi ini untuk obat antibiotik untuk habis cabut gigi aku dikasihnya ini. Nah, terus kemudian peradangannya dikasihnya mereknya ini ya. Nah, nanti di sini aku akan kasih lihat nih ya. Ini adalah obat peradangannya. Ini obat untuk antibiotik ya. Jadi kalau misalkan ada infeksi-infeksi, ini dilawannya dengan obat ini. Kemudian obat pereda nyerinya aku dikasih Cohiron. Apa ya ini bacanya? Cohiron. Nah, ini yang 60 ya. Jadi
Obat ini diminumnya pas kita habis operasi, dan itu bener banget rasanya itu langsung hilang rasa sakitnya. Yang tadinya aku kayak yang kesakitan, ini langsung hilang. Kemudian apa sih namanya, diminum lagi kalau pas lagi sakit. Nah, ini tuh cuman aku pakai dua ya. Dari satu strip sini kayak gini, aku cuman pakai dua, dan ini pun pas yang kedua itu posisinya aku lagi gak nyeri, cuman aku pengen minum aja biar bener-bener sembuh. Nah, jadi obat yang ini udah habis dan ini masih masih ada 8 biji lagi ya. Jadi aku dikasih 3 macam obat ini. Jadi antibiotik, obat peradangan, dan obat pereda nyeri. Dan ini obat pereda nyeri ini aneh, aku belum pernah ngeliat, kan biasanya kayak paracetamol atau ibuprofen. Nah, ternyata obat peradangan obat nyeri ini digunakan obat nyeri untuk tulang ya, khusus nyeri-nyeri yang berbau tulang dikasihnya obat pereda nyerinya itu ini ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu nih ya, pengalaman aku nih dikasih apa aja waktu habis operasi bedah mulut, dikasihnya 3 macam obat ini. Nanti di sini akan aku tulis ya. Ini bacanya bener-bener susah. Aku tuh lidah-lidah kampung ya, aku nggak bisa bacanya. Pokoknya di sini tertulisnya Cohiron 60, yang ini Bevihim, terus yang ini apa ya? Dexaharsen. Nah, nanti di sini akan aku tulis, di deskripsi pun akan aku tulis ya. Dan ini tuh bener-bener ya, bener-bener kamu ngebayanginnya gimana setelah cabut gigi, kamu ngebayanginnya bakalan sakit selama 1 minggu kan? Ternyata enggak loh, enggak bener. Ternyata setelah cabut gigi, sakitnya itu pas lagi bios habis, dan itu hanya beberapa jam. Setelah kita minum obat, rasa sakit itu hilang. Terus besoknya itu hilang. Terus kalian bertanya-tanya ya, banyak video berseliweran habis cabut gigi bungsu ngalami pembengkakan. Emang iya ngalamin pembengkakan, dan ini tuh pembengkakannya tuh di pipi, terus kayak di sini, dan selama 3 hari itu akan berkurang. Jadi 1 minggu mau ketemu dokter, bengkaknya itu nggak ada. Dan terus ketemu dokter, kita cuma disuruh kumur-kumur, giginya benangnya digunting, dicabutin, kemudian dibersihin, terus kita udah nggak dikasih obat lagi karena nggak ada masalah. Cuman dia berpesannya setelah makan sebaiknya langsung kumur-kumur. Nah, bener-bener kumur-kumur, ditakutkan banyak makanan sisa itu bikin terjadi infeksi karena lukanya itu belum tertutup sempurna. Jadi untuk luka bekas operasi gigi itu 1 bulan baru tertutup sempurna. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini itu adalah pengalaman real pribadi aku. Dan aku cabut gigi bukan semata-mata biar aku punya pengalaman terus aku pengen bikin konten, nggak kayak gitu ya. Yang aku rasain itu sakit gigi itu Masya Allah banget, dan kayak nggak mau sembuh, dan posisinya itu gigi paling sini nih ya. Jadi nggak semua dokter gigi mampu mencabutnya. Jadi harus dokter gigi spesialis bedah mulut karena gigi bungsu yang paling ujung ya. Bahkan gigi biasa pun dia nggak bakalan berani karena dia bukan ahlinya. Jadi dia nggak bakalan mau dipaksa kayak mau dibayar berapa, dia nggak mau karena berbahaya. Kecuali kalian pergi ke klinik gigi yang ada bedah mulutnya. Jadi itu bisa kalian dioperasi di situ ya. Jadi operasi bedah mulut itu ya di ruangan dokter praktek yang ngelayanin pasien-pasien yang misal bawa rongsenah. Nah, kayak gitu, di situ tuh ada alatnya, dan posisinya mata kita tuh ditutup pakai kain ya, kayak kain sesar itu kan warnanya hijau. Ya itu juga dipakai, kita ditutupin cuman kelihatan bagian hidung sama mulut aja. Jadi kita nggak bisa lihat alat-alatnya, karena kalau misalkan kita lihat itu agak serem juga ya. Karena kalau operasi bedah mulut itu, kalau misalkan emang susah dicabut, dia itu mengeluarkan bor ya, bener-bener dibor. Dan aku tuh udah ingat banget berapa kali dibor, dan si dokter itu kemarin bilang ya, kemarin gigi daging kamu susah dijahit, kata dia gitu. Emang susah, prosesnya itu agak lama. Dokter itu bilang aku nyampe pegel, kan biasanya cuma berapa menit aja ya kan. Makanya dia melakukan operasi di ruangan itu karena biasanya hanya berapa menit aja. Berhubung aku infeksinya udah terlalu lama, jadi si gigi itu nempel di tulang, jadi dibor. Makanya giginya itu ada sisa tulang sedikit. Nah, kayak gitu ya. Dan ini adalah pengalaman aku pribadi, dan aku berharap banget kamu itu nggak takut ya, kalian nggak perlu takut untuk ke dokter gigi untuk cabut gigi, karena kalaupun nggak dicabut ini sangat berbahaya.
kalian bisa migrain, kalian bisa ngerasain sakit tahunan, sembuh sakit. Cuman jujur aja, kalau gigi yang aku alamin ini sakitnya itu terus menerus, bener-bener gak mau berhenti karena udah infeksi ya. Jadi dagingnya yang paling belakang juga kalau dibuka gitu udah bisa, karena ini udah infeksi, giginya itu udah pada gumpal, tinggal separoh dan itu tuh rapuh. Nah, makanya ini perlu dicabut, bener-bener harus dicabut. Dokter pun juga nyaranin kalau nggak dicabut infeksi bahaya. Nah, segitu aja informasi yang aku kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Mohon maaf kalau pengucapan aku atau cara menyampaikannya bikin kalian pusing, karena kadang aku menyampaikannya itu maju mundur ya. Jadi bikin kalian sakit kepala. Cuman aku berharap banget kalian bisa paham sama inti dari video ini, ada manfaatnya untuk kalian. Pokoknya kalian nggak perlu takut cabut gigi. Buat kalian yang ingin cabut gigi atau lagi giginya bermasalah, silahkan kalian pergi ke dokter gigi ya, karena kalaupun nggak dicabut itu sangat berbahaya. Nah kayak gitu ya. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.